Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel aku, dan hari ini aku akan bahas video tentang soal-soal CPNS, yaitu tentang pengamalan Pancasila. Dan ini video lanjutan dari yang video kemarin. Jadi kalian yang belum nonton video yang kemarin boleh dicek dulu video aku. Terus itu kalian bisa pindah lagi ke video ini biar kalian makin paham dan nyambung dengan apa yang aku jelasin. Oke, semoga kalian tetap semangat untuk belajar mempersiapkan tes CPNS 2021. Langsung ke videonya. Oke, soal nomor 1. Oh ya, aku mau ngasih tahu dulu sama kalian buat teman-teman semua yang belum pada lihat video aku yang judulnya cara membedakan sila kedua dengan sila kelima, kalian bisa tonton dan linknya itu aku taruh di atas ataupun di description box. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai, selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila ke A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, dan E sila kelima. Oke teman-teman, buat kalian yang pernah nonton video aku yang sebelumnya itu, kalian pasti ngerti ini sila kedua atau sila kelima. Nah, oke teman-teman, di sini kalau yang sila ke-1 aku eliminasi dulu ya teman-teman. Ya, sila pertama itu jelas bukan ya. Terus kedua oke. Sila ketiga bukan juga ya teman-teman. Sila keempat apalagi? Sila kelima oke. Nih di sini ada sila kedua sama sila kelima. Nah, perbedaannya itu antara 2 atau 5, perbedaannya itu dilihat dari kalau yang sila kedua itu menyangkut HAM. Menyangkut HAM. Ya, nggak jalan pen aku. Menyangkut HAM ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut ya teman-teman. Tadi yang sila kedua itu menyangkut tentang HAM. Nah, sedangkan sila kelima ini ialah menyangkut tentang hubungan ini keadilan. Nomor 5 itu kan kuncinya keadilan teman-teman, dan keadilan itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, yang ke sila kelima itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, tapi nomor 5 itu adalah berkaitan dengan sosial. Jadi hubungan antara manusia dengan umum. Nah, umum itu contohnya bisa kalian lihat di video aku sebelumnya ya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang sila kedua karena menyangkut tentang HAM, hak asasi manusia. Dan di sini Valentinus ini adalah yang sila kedua itu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maksudnya itu antar individu dengan individu, orang dengan orang gitu teman-teman. Dan ini merupakan pelanggaran HAM. Next ke soal nomor 2. Next lanjut soal nomor 2. Pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ. Pimpinan Jamaah Ansartu Daulah JAD ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, ini sama kayak tadi, kita eliminasi dulu. Oh ya, aku mau ngasih tahu sama kalian, soal yang kayak gini tuh kita harus cari kuncinya. Kuncinya itu kalau dari aku ya teman-teman, pelaku penusukan Wiranto. Nah, jadi intinya itu penusukan Wiranto. Nah, jadi kalau penusukan Wiranto itu termasuk ke pengamalan Pancasila yang iya, jawabannya yang kedua. Nah, simple kan? Untuk trik dari aku. Simple. Kenapa nomor 2? Karena nomor 2 silanya itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan ini merupakan penusukan atau pembunuhan. Ini merupakan perilaku yang tidak beradab, yaitu tidak terpuji dan tidak baik gitu teman-teman, dan juga melanggar hak asasi manusia. Hak asasi untuk apa? Hak asasi untuk hidup. Nah gitu, jadi yang jelas jawabannya nomor 2. Kalau yang A bukan, C juga bukan, D bukan, yang 5 bukan ya teman-teman, karena kan 5 ke bagian kayak lebih sosialnya gitu. Next ke soal nomor 3.
Oke, soal nomor 3. Bom Bali tahun 2002 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedi Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kota Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke destinasi wisata yang dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik di dunia versi TripAdvisor. Aksi terorisme terbesar ini merupakan bentuk pelanggaran sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, ini aku sama kayak yang soal nomor 2. Kita cari dulu kata kuncinya ya teman-teman, biar soalnya walaupun sepanjang ini yang penting kita tahu kata kuncinya, jadi langsung ke jawabannya gitu teman-teman. Oke, di sini kita cari kata kuncinya itu adalah peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari. Terus tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Nah, ini menurut teman-teman pelanggaran sila keberapa? Kalau yang satu ini sila pertama bukan ya teman-teman, aku eliminasi. Terus tuh kalau yang sila kedua ini, oke kita simpan dulu. Sila ketiga bukan ya teman-teman. Terus tuh kalau yang D sila keempat juga bukan. Sila kelima ini benar nggak nih? Oke lah, boleh ya teman-teman. Nah, oke, seperti yang penalaran aku kasih tadi teman-teman, dari kata kuncinya ini peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari sehingga tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Oke, ini termasuk ke pelanggaran apa teman-teman? Pelanggaran HAM. Ya kan? Nah, dan di sini juga aksi terorisme ini juga merupakan tindakan yang tidak beradab teman-teman. Jadi jelas dong pelanggaran sila kedua. Oke, sampai situ kalian ngerti kan, atau ada saran atau pendapat kalian yang beda sama aku, mungkin jawaban kalian sila kelima, silahkan aja komen di kolom komentar. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, next ke soal nomor 4. Terjadi demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengrusakan, dan penjarahan di kantor pemerintah adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, sebelum aku jawab, kalian coba tebak dulu ini sila keberapa. Oke, ini aku jawab ya, aku mulai jawab nih teman-teman. Kata kuncinya itu aku lihatnya itu di sini. Terjadinya demonstrasi, terus merupakan wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila. Terjadinya demonstrasi besar-besaran nih teman-teman. Terus itu wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum. Itu kunci dari aku. Terus itu eliminasi dulu. Yang sila pertama jelas bukan. Sila kedua juga bukan ya teman-teman, karena di sini dia nggak ada antara individu ke individu lain. Sila ketiga juga bukan ya teman-teman. Sila keempat oke, boleh. Sila kelima boleh, oke, boleh juga sila kelima. Jadi menurut teman-teman antara D dengan E yang paling tepat adalah yang kalau menurut aku yang paling tepat adalah yang D. Kenapa yang D enggak yang E? Padahal kan yang ada pengrusakan dan penjarahan di kantor pemerintah, yang mana sila kelima itu bunyinya adalah merusak fasilitas umum, tuh kan teman-teman. Tapi aku jawab di sini yang D. Sila keempat. Kenapa? Karena di sini di kata kuncinya itu terjadi demonstrasi besar-besaran dan kemudian itu adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum. Nah, di sini yang D, karena aku pilih yang D karena di sila D itu ada isinya tentang tidak memaksakan pendapat pribadi. Tuh teman-teman, tidak memaksakan pendapat kita itu kepada orang lain. Jadi yang paling tepat itu adalah yang
Yang D, karena di soal yaitu dia memaksakan pendapatnya sehingga terjadilah demonstrasi dan merupakan wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum. Walaupun di sini ada pengrusakan, penjarahan di kantor, tapi kata kuncinya itu bukan ini teman-teman, lebihnya ke sini, terus tuh ke sini. Oke, next, lanjut ke soal terakhir. Terjadi demo besar-besaran di kawasan ibu kota mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Para buruh dan mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR. Sehingga banyak dari mereka ada yang merusak fasilitas umum seperti membakar halte, gedung, dan lain sebagainya. Hal tersebut mencerminkan penyimpangan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, ini kurang lebih sama kayak yang soal nomor 4 ya teman-teman. Terjadi demo besar-besaran yang mana baru-baru ini terjadi tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diciptakan oleh DPR itu ya teman-teman. Jadi ini sama kayak tadi, kalian cari dulu kata kuncinya itu di mana. Oke, udah. Aku cari kata kuncinya, ini versi aku ya teman-teman. Kata kuncinya itu adalah yang ini. Mereka merusak fasilitas umum seperti membakar halte, gedung, dan lain sebagainya. Itu mencerminkan penyimpangan sila ke. Oke, di sini jelas ya teman-teman, pasti sila ke-5 karena ini berdasarkan mengganggu kepentingan umum gitu teman-teman, merusak fasilitas umum, kepentingan umum. Jadi itu masuk ke sila ke-5. Kenapa nggak sila ke-4? Walaupun ada terjadi demo besar-besaran, tapi yang di highlight di sini itu adalah yang ini. Mereka ada yang merusak fasilitas umum seperti membakar halte, gedung, dan lain-lain sebagainya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini soal untuk kalian, silahkan di screenshot dan soalnya ada 2. Udah? Oke, terima kasih kalian udah nonton video aku. Dan yang aku kasih soal tadi itu kalian boleh jawab, komen di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar bakalan aku kasih pin love gitu deh teman-teman. Oke, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Jadi kalau aku upload kalian gak pernah bakalan ketinggalan. Oke, see you next video. Bye-bye.